Assalamualaikum, ketemu lagi dengan kami PNS Swasta. Setelah kemarin kita membahas faktor penyebab padi ambruk, sekarang yuk kita bahas cara menanam padi dengan metode tanam pindah atau tapin. Nah, sebelumnya ada beberapa metode dalam penyemaian padi, diantaranya adalah tabela, tapin, SRI. Tapi di sini saya akan menjelaskan cara menanam dengan metode tapin. Metode tapin adalah metode penanaman dengan cara menanam terlebih dahulu benih padi ke lahan yang kosong. Biasanya langsung diaplikasikan di sawah. Nah, berikut adalah cara menyiapkan lahan dan menanam dengan metode tapin. Langkah yang pertama yaitu pengolahan lahan. Tujuannya adalah agar lahan yang akan digunakan menjadi rata dan tidak bergelombang. Nah, tujuannya agar pada saat proses penyebaran benih bisa tumbuh dengan sempurna. Dalam kasus ini, saya menggunakan cara manual atau tradisional. Nah, tapi teman-teman juga bisa menggunakan cara yang lebih praktis dengan cara dibajak dan langsung diratakan. Pembajakan dengan menggunakan mesin, contohnya traktor, bisa menjadikan lahan lebih rata dan tentunya menghemat waktu teman-teman dalam pengolahan lahan. Nah, ini adalah contoh lahan yang sudah diolah tapi belum diratakan. Penyebaran benih dilakukan saat lahan dirasa cukup untuk digunakan. Saat proses penyebaran, ada baiknya sebar area pinggir terlebih dahulu. Cara ini bertujuan agar benih yang kita sebar tidak melebihi atau melewati area lahan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat proses penyebaran. Usahakan jangan terburu-buru saat proses ini. Hal itu ditakutkan dapat berakibat benih yang kita sebar tidaklah merata dan pada akhirnya pertumbuhan benih juga kurang maksimal. Setelah proses penyebaran benih sudah merata, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menutup lahan dengan menggunakan jerami. Biasanya para petani menggunakan sisa jerami dari panen sekitar. Nah, penutupan lahan dengan jerami juga sangatlah penting teman-teman. Selain agar benih tidak hanyut saat dilakukan pengisian air, hal ini juga dapat mencegah benih dimakan oleh burung pipit atau burung emprit. Nah, dalam kasus ini teman-teman juga bisa menambahkan umbul-umbul dari plastik bekas atau dari kaleng bekas untuk meminimalisir serangan dari burung pipit. Langkah yang terakhir, genangi lahan dengan air. Teman-teman tidak perlu khawatir benih akan hanyut, karena jerami yang basah akan membebani benih sehingga tidak akan hanyut atau mengambang saat dilakukan pengisian. Tapi sebelum itu teman-teman harus memastikan saluran pembuangan sudah tertutup dengan rapat dan biarkan air menggenang selama kurang lebih 3-4 hari sampai air mengering dengan sendirinya. Lalu buka jerami dan benih sudah mulai berkecambah. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.